Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aditya Pratama. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi dari mata kuliah PPSDM dengan tema pembangunan manusia dari aspek budaya. Sebelum mengetahui pembangunan manusia dari aspek budaya, kita perlu ketahui bagaimana sih cara mengetahui pembangunan manusia dari suatu negara. Mari kita simak. Pembangunan manusia biasanya diketahui dengan melihat IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. IPM yang menjadi salah satu tolak ukur kualitas sumber daya manusia, ini dijadikan tolak ukur mengetahui suatu negara itu maju atau tidaknya. Sedangkan berdasarkan literatur buku Simpul Bencana yang diterbitkan oleh Bappenas, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia secara umum masih di level bawah dan masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN yang lainnya, seperti Malaysia dan negara tetangga lainnya. Lalu apa sih indikator pengukuran dari IPM itu sendiri? Indikator pengukuran dari IPM tersebut ada 3. Yang pertama, pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat, dan tingkat ekonomi. Pendidikan mencakup angka melek huruf dan atau angka rata-rata sekolah dari masyarakat di suatu negara atau dari penduduk di suatu negara. Kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia masih termasuk ke dalam kategori maju tidak, mundur juga tidak, jadi tengah-tengah. Kita tahu bahwa banyak orang-orang tua, lansia-lansia yang masih buta huruf, sehingga hal tersebut menghambat mereka untuk maju, untuk memperluas wawasan mereka. Dan kita ketahui lagi bahwa pendidikan kita itu hanya digratiskan atau diprogramkan oleh pemerintah hanya sampai jenjang SMA atau SMK. Yang tentu ini sudah tidak relevan karena untuk saat ini sudah banyak negara-negara lain yang memiliki sumber daya manusia dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Isunya sekarang kan pendidikan kita digalakkan untuk pelajar-pelajar ini masuk ke jenjang SMK dengan harapan setelah lulus SMK nanti mendapatkan pekerjaan. Faktanya apa? Faktanya lulusan SMK sekarang sangat banyak. Akan tetapi pemerintah tidak mengantisipasi dengan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga justru malah menciptakan pengangguran dengan jenjang pendidikan rata-rata SMK. Hal ini tentu akan menjadi problematika yang baru bagi bangsa kita. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat. Sebagai contoh begini, apabila suatu negara memiliki tingkat pendidikan yang bagus, yang maju, akan tetapi masyarakatnya sakit-sakitan, pintar tapi sakit, yang alhasil tidak bisa apa-apa dan tidak produktif. Maka dari itu, tingkat kesehatan masyarakat di sini juga dimasukkan ke dalam indikator pengukuran pengembangan manusia atau IPM. Tingkat kesehatan masyarakat ini dapat ditingkatkan dengan memperbaiki fasilitas kesehatan, menambah tenaga-tenaga medis, sehingga kesehatan masyarakat kita Indonesia dapat terjamin dan nantinya dapat menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya pintar tapi juga sehat. Kemudian tingkat ekonomi. Sudah jelas ekonomi menjadi tolak ukur
suatu maju atau tidaknya SDM dari suatu negara. Sebagai contoh, kita lihat negara-negara adik kuasa seperti Amerika, China, mereka memiliki tingkat ekonomi yang baik, jauh di atas negara-negara lainnya. Tentu hal ini sudah menggambarkan bahwa sumber daya manusia mereka juga maju. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan semisal negara dengan tingkat ekonomi yang rendah seperti di Afrika, di India, mereka cenderung memiliki tingkat sumber daya manusia yang rendah. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada gambar berbagai budaya dari berbagai etnis di Indonesia. Ada suku Jawa, Papua, Kalimantan, Sumatera, dan masih banyak lagi. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana peran dan fungsi budaya dalam pembangunan manusia di Indonesia yang memiliki ragam budaya yang begitu banyak secara etnis? Apa pengaruhnya dan keterkaitannya dalam IPF? Nah, mari kita cari tahu. Sebelum mendapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara umum. Secara umum, di masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Hal ini dapat ditinjau dari dokumen perencanaan jangka menengah RPJMN dan jangka panjang RPJPN. Pembangunan sumber daya manusia secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada periode awal, yaitu periode 2004 hingga 2009, pembangunan kualitas SDM merupakan bagian agenda meningkatkan kesejahteraan dengan sasaran meningkatkan kualitas manusia yang secara menyeluruh serta meningkatkan pemahaman dan pengalaman berdasarkan ajaran-ajaran agama. Di sini belum terlihat bahwa pemerintah berfokus pada pengembangan SDM. Masih konsep dasar, begitu bisa dikatakan begitu, dan melibatkan agama agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dari masing-masing agama. Terus kemudian masuk ke RPJMN periode 2010 hingga 2014. Pada periode ini, melihat pembangunan manusia dari dua sisi, yaitu sisi pembangunan manusia sebagai insan dan pembangunan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Apa sih maksudnya? Pembangunan manusia sebagai insan dimaksudkan pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada manusia yang berharkat, martabat, bermoral, tangguh secara mental, daya pikir, dan daya saing atau daya cipta. Pembangunan tersebut ditekankan pada pendidikan tinggi, kemudian kesehatan jasmani dan rohani. Ya, kita tahu insan itu berfokus pada diri kita masing-masing. Jadi, bagaimana kita dalam meningkatkan kemampuan kita untuk dapat bersaing. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pembangunan manusia sebagai sumber daya pembangunan? Sebagai sumber daya pembangunan, maksudnya adalah sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja, produktif, kreatif, dan inovatif, serta disiplin. Tentu hal ini berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan berwawasan lingkungan tentunya. Nah, sumber daya manusia ini berfokus pada bagaimana manusia tersebut dapat melakukan pembangunan yang berdampak pada suatu negara tersebut. Kemudian dilanjutkan RPJMN periode 2015 hingga 2025. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini pemerintah sudah mulai merasakan bahwa pembangunan manusia di Indonesia sudah berjalan, sehingga pada RPJMN periode ini lebih ke cita-cita Indonesia ke depannya. Dan ini masih berlaku hingga sekarang, tahun 2021. Lalu,
Apa peran budaya dalam pembangunan Indonesia? Eh, Peran budaya dalam pembangunan sangat penting dan strategis. Hal ini dikarenakan kekayaan budaya bangsa yang berasal dan berakar dari nilai luhur budaya bangsa seperti contoh nilai budaya dan nilai bahasa, nilai solidaritas sosial, keluargaan, dan rasa cinta terhadap tanah air menjadi salah satu strategis untuk membangun manusia yang lebih maju, mandiri, serta inovatif dan kreatif. Sebagai contoh begini, adanya pembangunan tidak serta-merta harus melupakan budaya yang kita miliki, sejarah yang telah bangsa kita ukir. Akan tetapi dengan adanya budaya ini justru dapat menjadikan kelebihan kita dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Tentunya hal ini dapat mendukung pembangunan sumber daya manusia di Indonesia dengan berlandaskan karakteristik sesuai dengan karakteristik bangsa kita. Sebagai contoh, bangsa kita memiliki kebiasaan gotong royong. Apakah dengan pembangunan manusia kebiasaan tersebut harus dihilangkan, harus bersifat individualis? Tidak. Justru dengan bergotong royong, saling membantu antara satu sama lain, ini akan menjadi nilai tambah dalam negara kita memajukan sumber daya manusia. Makanya peran budaya dalam pembangunan Indonesia ini sangat penting. Kemudian, apa pengaruh dari nilai budaya yang berlaku di masyarakat terhadap pembangunan SDM di Indonesia? Era global yang sangat kompleks ini ditandai oleh perjalanan tanpa batas, liputan media massa, internet, dan siaran berbagai berita yang mendunia sepanjang hari sehingga dapat mempengaruhi kebudayaan lokal dan nasional dari sebuah negara. Maksudnya, semakin waktu semakin ke sini, penghubung antar negara itu semakin mudah. Apalagi dengan adanya internet, dengan adanya kemajuan transportasi, tentunya hal ini akan akan mempengaruhi kebudayaan lokal dari suatu negara. Nah, kompleksitas globalisasi memberikan peluang dan tantangan nih. Adanya arus globalisasi yang disertai kemajuan teknologi akan membuka peluang terjadinya interaksi budaya antar bangsa. Tentunya dari kasus ini akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dengan terjadinya interaksi budaya bisa menjadikan nilai budaya masyarakat Indonesia tersebut lebih tumbuh dan berkembang tergantung kita sebagai warga Indonesia menyikapinya. Seperti dengan adanya globalisasi, kearifan lokal kita dapat dikenalkan pada dunia. Kemudian karakter kita yang terkenal dengan solidaritas, gotong royong, itu dapat kita kenalkan kepada dunia. Tentunya hal ini dapat menimbulkan dampak-dampak positif terhadap negara kita. Entah dapat berdampak seperti wisatanya menjadi maju, banyak dikunjungi oleh wisatawan internasional, dan masih banyak lagi. Akan tetapi dari globalisasi ini juga memberikan dampak negatif, seperti memudarnya penghargaan terhadap nilai budaya, bahasa, dan nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air yang kurang. Nah, ini yang perlu kita waspadai dengan adanya globalisasi. Banyak anak muda sekarang yang kebarat-baratan istilahnya. Kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Yang saling gotong royong, toleransinya tinggi. Ya, itulah yang perlu kita hindari. Terus, hambatan dan kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan SDM dari aspek budaya itu apa aja nih? Bagaimana mengatasinya?
Berikut kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan SDM dari aspek budaya. Yang pertama, kesadaran masyarakat yang diperlukan itu tinggi terhadap nilai-nilai luhur seperti cinta tanah air, nilai solidaritas sosial, keramah tamahan itu harus tinggi. Kemudian apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya serta perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki itu juga harus ditimbulkan dari setiap masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kualitas upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan belum berjalan dengan baik. Kemudian, hal apa sih yang dapat mengatasi hambatan tersebut? Yang pertama, dengan meningkatkan penguatan karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keagamaan budaya. Yang kedua, peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya. Yang ketiga, peningkatan kualitas, perlindungan, penyelamatan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. Kemudian yang terakhir, pengembangan sumber daya kebudayaan. Lanjut. Kemudian ditinjau dari sisi indeks pembangunan manusia, seberapa besar sih porsi aspek budaya memberikan sumbangsih kepada pembangunan SDM di Indonesia? IPM atau Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian pembangunan manusia pada suatu negara dalam 3 dimensi yang sudah kita bahas tadi, pendidikan, kesehatan, serta kemampuan daya beli atau ekonomi. Angka IPM merupakan indeks komposit dari 3 komponen tersebut yang berkisar 0 sampai dengan 1. IPM menekankan bahwa kemampuan SDM merupakan faktor utama untuk menilai pembangunan suatu negara, sehingga IPM dianggap bagian penting dari negara tersebut. Kemudian, adakah roadmap atau strategi nasional dalam pembangunan SDM Indonesia? Aspek budaya, apakah perlu disusun undang-undang tentang budaya yang dalam pembangunan SDM Indonesia dari masing-masing aspek? Nah, yang pertama, sebagaimana dituangkan dalam Strategi Nasional Pembangunan SDM jangka panjang dan jangka menengah dari 2005 dan 2025 dapat diketahui sebagai berikut. Dalam RPJMN 2005 hingga 2009, Indonesia berusaha mengembangkan nilai baru yang positif, produktif pada setiap aspek kehidupan, memantapkan budaya nasional, termasuk wawasan dan budaya bahari, serta meningkatkan pelestarian pengembangan kekayaan budaya untuk memperkokoh kedaulatan NKRI yang berlandaskan Pancasila. Kemudian pada tahap kedua, RPJMN tahun 2010 hingga 2014, merupakan tahap pemantapan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa. Ini merupakan aturan tindak lanjut atau perencanaan tindak lanjut dari periode pertama. Kemudian yang ketiga, dari tahun 2015 sampai 2019 dilakukan pemantapan budaya dan karakter bangsa. Kemudian yang terakhir, RPJMN periode 4, 2020 atau tahun ini hingga masa yang akan datang diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka undang-undang tentang kebudayaan perlu disusun untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Jadi, adanya undang-undang tentang kebudayaan itu penting agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mempertahankan budayanya dalam pengembangan sumber daya manusia untuk masa sekarang dan ke depannya. Lalu apa sih keterkaitan bidang budaya dengan aspek lainnya seperti pendidikan, ekonomi, sosial dalam pembangunan SDM di Indonesia? Kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Di bidang lain yang harus dilindungi, dalam mengembangkan bidang-bidang lain seperti bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, itu semuanya harus berlandaskan budaya yang kita miliki, atau bahkan
Dengan adanya hal tersebut, justru dapat menumbuh kembangkan budaya yang kita miliki, dari memanfaatkan budaya yang kita miliki untuk mengembangkan berbagai aspek tersebut. Pada abad ke-21, konflik dan formasi politik baru menuntut agar kebudayaan dalam segala manifestasi dapat dijadikan sebagai agen perubahan. Nah, ini contoh gambar berbagai budaya, pakaian adat, dan tarian dari berbagai daerah di wilayah Indonesia. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, budaya itu penting untuk dilestarikan. Pengembangan sumber daya manusia tidak serta-merta menghilangkan budaya dan karakteristik yang kita miliki. Malah justru budaya dan karakteristik yang kita miliki ini dapat kita manfaatkan dalam pengembangan sumber daya manusia yang nantinya kita di mata dunia memiliki karakter sendiri. Oh, Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya. Itu justru menjadi pembeda dengan negara yang lain. Sehingga diharapkan nantinya tercipta sumber daya manusia yang maju, akan tetapi dengan berlandaskan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan tutur kata atau dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.